ini membandingkan beberapa paper, ternyata penggunaan Floyd algorithm untuk computing the shortest path between any 2 point in the network. Ya, di sini studi kasusnya desert crossing scheme. And Autolicles in this paper studies the shortest path problem of crossing the map from all condition. Saya mau tanya, ini mau nanti ada implementasinya enggak? Rencananya. Halo? Halo kelompok ini. Oh iya, saya justru mau menyampaikan ini terlalu mudah untuk diimplementasikan karena Floyd sudah banyak. Ya kalau enggak apa-apa. Tapi kalau implementasi saya fokusnya bukan Floyd. Kalau Floyd Anda browsing atau nyari pun sudah banyak sekali ya. Ini ke studi kasusnya, yaitu untuk untuk game ini, untuk crossing map, sebentar. Crossing game as an actual. Jadi kalau mau implementasi studi kasusnya harus persis sama ini gitu ya, boleh. Tapi kalau nggak mau implementasi ya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau nanti mau implementasi bukan Floyd-nya yang diimplementasikan, tapi studi kasusnya harus persis dengan yang ada di paper sini. Beda kalau misalkan modified Floyd misalkan gitu ya, atau memodifikasi atau algoritma yang memang baru dari beberapa metode yang ada diadaptasi gitu, studi kasusnya lebih bebas gitu ya. Tapi kalau ini Floyd itu sudah umum, jadi yang saya nilai nanti kalau implementasi bukan Floyd-nya tapi lebih ke studi kasusnya. Kalau enggak ya oke lah, silahkan dilanjutkan ya, nggak apa-apa. Oke ya, berarti itu ya. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin? Di kelompok 3 sudah ya. Kemudian kelompok 4 ini kayaknya semalam yang WA ya. Iya betul ya, ini yang semalam WA saya ya. Yang kemarin bukan semalam. Bukan. Iya, Pak. Ini yang WA saya kemarin. Iya, Pak. Oke, sudah saya jawab oke ya nih ya. Boleh nih ya. The traveling salesman problem with job times. Oke, lanjut. Ini tidak ada masalah. Ini kelompok 5. Oke, maaf, kelompok 6. Kelompok 5 sudah oke ya. Kelompok 6, Muhammad Revansa ketuanya. Studi kasus on the study kasus of shortest path problem on call transportation using Dijkstra. Oke, sama dengan yang tadi. Kalau Anda mau implementasi bukan Dijkstra-nya, Dijkstra itu sudah banyak sekali. Sekarang lebih fokus ke studi kasusnya yang memang seperti ini. Apa yang menjadi berbeda? Coal Transportation Network, transportasi batu bara ini ya, kapal laut. Nah, ini yang menarik karena nanti bisa jadi bukan algoritmanya yang dimodifikasi, tapi nanti step-stepnya, ya kan, sisanya dipakai gimana. Nah itu yang menarik. Ini kalau mau diimplementasikan sangat dimungkinkan ya. Itu. Apalagi papernya isinya ini sedikit seperti ini. Gitu ya. Boleh ini.
Ada, Revansa? Ya, Pak. Dilanjutkan. Sudah, saya rasa ini semuanya oke. Nah, dari kelompok 1 sampai 8, ya, kalau saya tanyain progres, mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Ya, biar ini nanti tidak membuang waktu, ya, jadi minggu depan saja Anda kumpulkan, nanti akan saya cek satu persatu bersama mengenai progres-progresnya, barangkali ada kendala bisa didiskusikan. Ya, nanti dikumpulkan di sini. Jadi pengumpulan progres artikel. Sebenarnya pengumpulan progres 1 artikel gitu ya, kebalik itu ya. Anggap aja gitulah. Artinya ini pengumpulan Anda saat ini, di minggu ini, progresnya minggu ini. Paling enggak di sini ya, sebentar. Oke, oke, untuk kelompok sudah saya tutup ya. Jadi sudah oke semua. Jadi papernya yang dikerjakan ya sesuai yang ada di situ. Kemudian untuk formatnya itu seperti ini. Ya. Selingkung itu tata tulis. Ya. Jadi nanti papernya dari berbagai jurnal atau conference tadi Anda buat dengan format font dan tulisan seperti ini, 2 kolom, kemudian daftar pustakanya 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau IEEE ini lebih cenderung ke IEEE formatnya. Kalau yang di Senderek ya tinggal disesuaikan saja. Contohnya tadi yang 4 tadi Senderek ya. Senderek tadi kalau dilihat nah, Senderek itu 1 kolom saja, tidak 2 kolom biasanya. Ini 2 kolom. Oke, berarti sudah lebih ini. Beda-beda kalau Senderek itu. Tapi kalau formatnya IEEE atau conference-nya IEEE itu umumnya 2 kolom seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Nah, yang sangat membedakan biasanya di daftar pustaka. Daftar pustakanya ini dibuat seperti format ya. Seperti ini 1, 2, 3. Nah, kalau Senderek seperti apa? Senderek biasanya itu urut abjad nama, penulis belakangnya ya, kemudian dikasih tahun. Jadi seperti zaman SMA daftar pustaka itu Senderek seperti ini. Nah, yang paling atas itu ya abjad yang awal gitu ya, Adamo nama belakang ya. Seperti saya misalkan Arya Yudi Wijaya itu bukan A tapi Wijaya malah W ya. Wijaya, Arya Yudi dibalik gitu ya. Nah, ini kemudian tahun dan seterusnya. Manggilnya gimana? Manggilnya itu nama sama tahun. Nah, ini Tang et al 2007. Ya, nanti dicari Tang et al 2007 itu judulnya apa. Nah, nanti dirubah dengan format seperti ini. Kalau seperti ini, IEEE itu urut berdasarkan penyebutan. Contohnya tadi kelompok 3 ya. Kelompok 3 yang saya buka tadi. Introduction dan seterusnya ini.
Hanya 7 ya. Mana satunya? Ini langsung ya 1 sampai 7. Sebenarnya kurang bagus ini, nggak masalah. Ya, sudah terbit di IEEE, paling nggak sudah memenuhi standar-standarnya sana lah. Oke. Contoh lagi yang IEEE. Ini IEEE. Nah ini satu, ya kan, jadi dia nggak peduli huruf abjadnya apa, tapi muncul pertama kali ya 1, muncul kedua ya 2, muncul yang ketiga ya ketiga. Nanti 1 muncul lagi ya ditulis 1, nggak tulis lagi ya. Seperti coloring berarti ya 4, 5, 6. Jadi tidak boleh di sini 2, terus di sini baru 1 gitu. Ya, seperti itu. Nah, baru di sini 1 itu apa, 2 itu apa. Kalau format penulisannya ya mirip-mirip lah. Format penulisan daftar pustakanya ya mirip, tapi dia tidak mementingkan abjad dari nama, tapi ditulis seperti ini. Jadi 1 sampai 15 itu munculnya berurutan. Ini muncul lebih awal daripada ini di artikel. Dan 1 sampai 15 ini harus pernah disebut di artikel. Kalau nggak masuk daftar pustaka tapi nggak disebut, itu ya nggak boleh. Ini kan 15 terakhir ini ya. Ini 15. Ya. PTSP ini 15 itu yang ngomong siapa paper ini. Kemudian isi dari paper itu abstrak, itu menggambarkan seluruh pekerjaan. Jadi kalau kita mengirimkan paper, itu biasanya oleh reviewer dilihat abstraknya dulu. Ya, abstraknya memenuhi, baru ke introduction. Nah, itu tok biasanya, abstrak sama introduction. Itu yang utama yang dilihat. Abstrak itu keseluruhan pekerjaan, sedangkan introduction itu kebaruan. Ya, kebaruan metode sama kontribusi. In this paper, a path planner is proposed for autonomous vehicle, dan seterusnya. Ini langsung ngomong algoritma yang diusulkan. Jadi minimum sebenarnya ada pendahuluan sama algoritma yang diusulkan. Algoritma yang diusulkan itu mulai input, proses, sampai output. Kemudian hasil itu opsional, dituliskan hasilnya berapa persen, itu opsional. Ini langsung propose algoritma. Karena Anda tidak menulis paper, tapi membahasakan dengan bahasa sendiri, ya itu cukup diketahui saja. Nanti ketika Anda harus publikasi, ya biasanya setelah TA itu Anda disuruh nulis TA-nya dengan, bukan menulis paper, tapi menulis TA, bukan membahasakan paper online, tapi menulis TA Anda dengan bahasa Anda sendiri. Yaitu prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi seperti yang saya sampaikan, minimal untuk minggu depan abstrak sudah, kemudian introduction otomatis sama algoritma yang diusulkan. Algoritma yang diusulkan itu ya ini algoritma yang diusulkan. Nah ini, tapi kan dia nggak ngomong propose algorithm, tapi judulnya dia multiple path shortest path algorithm. Ya, itu nama algoritmanya dia berarti. Nah, ini Anda bahasakan dengan bahasa sendiri. Kan tinggal di Google Translate, silahkan Anda Google Translate, tapi kan kelihatan yang murni Google Translate, kemudian dari Google Translate terus Anda sesuaikan dengan bahasa Indonesia. Ini mintanya bahasa Indonesia, bahasa Anda sendiri. Ya, seperti itu. Kalau Google Translate sudah lebih bagus sih sekarang ya dibandingkan zaman saya kuliah dulu gitu ya. Jadi malah belum ada zaman kuliah dulu ya, 10 tahun yang lalu lah. Itu lebih bagus, tapi ya tetap kelihatan itu bahasa kita sendiri atau
Google Translate. Biasanya kalau Google Translate itu banyak istilah suatu, sebuah gitu ya. Karena menerjemahkan gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan banyak an itu banyak. Nah, itu terjemahkan itu is. Nah, itu ada polanya kalau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Oh, ini masih ini. Kalau bahasa Indonesia kan nggak perlu dikasih sebuah atau gitu, nggak perlu ya biasanya. Memiliki pengaruh negatif kan gitu aja. Kalau di sini kan has a negative influence kan itu ada e-nya. Itu kelihatan. A directed gesture gitu. Banyak. Itu salah satunya. Jadi bahasakan dengan bahasa sendiri karena ini masih progres. Yang penting Anda sudah mencoba. Paling enggak ketika Anda menulis itu Anda sudah belajar. Ya, belajar konten dari paper tersebut. Kalau Anda tidak menulis ya paling tidak akan belajar gitu ya. Kira-kira itu dari saya, mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri. Jadi ya silakan. Ya Pak, izin tanya Pak. Hmm. Misalkan di paper nggak ada kajian pustakanya Pak, apa kita perlu buat sendiri kajian pustakanya? Kelompok berapa? Kelompok 5 Pak. Ya sesuai urutan ini saja. Ya, jadi tadi hanya format saja. Nanti ya di sini ditulis saja satu pendahuluan, introduction ya. Kemudian mana tadi? Dua di sini dua working principle of the proposed algorithm. Nah itu ya kamu tuliskan sesuai judulnya ini dalam bahasa Indonesia ya. Jadi nggak harus dua itu nggak harus kajian pustaka ya, nggak harus gitu, nggak apa-apa. Nah dia kajian pustakanya sudah ada di pendahuluan kelihatannya, tapi pendahuluannya ini pendahuluan umumnya lebih ngomong kekayaan pustaka penulis. Dia sudah baca paper ini, tapi paper ini problemnya seperti ini, sehingga lah ini. Banyakan seperti ini. Sehingga the objective atau tujuan paper ini adalah mengusulkan a single source of the space algorithm for a weighted directed graph composed of any real element its with values whether it is positive or negatif. Jadi ini kesimpulannya dia. Setelah baca banyak paper sampai 14 itu, maka saya mengusulkan ini. Nah, ini yang disukai oleh penerbit ya, atau panitia conference. Jadi kelihatan tidak tiba-tiba ya, kenapa kok mengusulkan ini. Oke. Jadi kalau nggak ada ya udah nggak usah mengadakan. Ya, yang ini aja diterjemahkan ya, ditulis dengan bahasamu. Ya Pak. Gitu ya. Oh iya siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada, berarti saya ulangi kembali minggu depan hari Selasa, bukan Rabu ya. Selasa pukul 18.30 kita kuis 1, sifatnya individu. Ya. Cari tempat yang sinyalnya bagus, bisa ngerjakan, ya hanya pulpen sama enggak usah pulpen. Wes, hanya fokus di depan karena nanti multiple choice ya, multiple choice. Oke, kalau mau pulpen sama kertas ya silahkan. Kalau mau nguretnya di laptop agak sulit kalau pakai pen kan ya. Oke, kemudian sudah saya buka link untuk progres artikel ilmiah ya. Silahkan Anda berkelompok mengumpulkannya paling lambat Rabu jam 10. Kalau tidak mengerjakan kalau mengerjakan tidak sesuai itu, linknya otomatis hilang.
Targetnya apa? Targetnya Anda sudah menerjemahkan abstrak sampai metode yang diusulkan. Metode yang diusulkan itu cirinya ada pseudocode-nya. Kalau dia memang pseudocode, ya berarti pseudocode itu pseudocode-nya dia yang diusulkan. Nah, Anda bagi-bagi pekerjaannya sehingga minggu depan sudah ada progres. Minggu depannya lagi, minggu depan saya bukakan link, minggu depannya lagi itu adalah batas maksimal pengumpulan paper final. Itu ya, dengan bahasa sendiri. Jadi Anda jangan salah ya, tidak menulis paper, tapi Anda membaca paper dengan tulisan Anda sendiri, dituliskan dengan format jurnal ilmiah ITS. Omit. Baik, ada yang ditanyakan mungkin? Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Makasih, Pak.